Ahmad Ali Al-Hamidi merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau telah menyelesaikan S1 Teknik Mesin UM Surabaya pada tahun 1997. Pria yang akrab dipanggil Al-Hamidi ini telah membuktikan dirinya dalam dunia pendidikan. Berkat perjuangannya dalam dunia pendidikan, telah mengantarkannya menjadi seorang guru besar di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, yaitu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pria asal Tegal ini pernah tergabung dalam keanggotaan The Japan Institute of Light, The Japan Institute of Metals and Materials, International Institute Carbon Neutral Energy Research, dan juga tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia. Dan sebentar lagi, kita akan bernostalgia dengan beliau semasa menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast channel Suara Alumni UM Surabaya. Suara Alumni, Suara Inspirasi. Suara Alumni merupakan sebuah wadah informasi mengenai alumni UM Surabaya yang akan dibahas secara tuntas dan lugas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Nabila, selaku host pada podcast kali ini dengan topik Merawat Bumi Memeluk Semesta. Pastinya saya nggak sendirian nih, kita kedatangan salah satu alumni Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin UM Surabaya. Beliau bernama Profesor Ali Al-Hamidi yang saat ini menjadi guru besar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo Prof, apa kabar? Kita mau nostalgia sedikit nih, Prof. Tahun berapa sih Profesor Ali kuliah di UM Surabaya? Saya ya, alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Suara Alumni yang sudah mengundang saya ya. Iya. Acara live terkait dengan masa lalu saya. Saya mau jujur baru terkonek dengan UM Surabaya ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu, karena selama ini memang saya agak sulit untuk mengkontak teman-teman saya karena memang saya nggak punya koneksi waktu itu, informasi nomor-nomor teman-teman ya. Udah nggak sengaja saya buka di internet, masih ingat yang namanya Pak Ponidi. Nah, kebetulan saya dengan Pak Ponidi itu ya beda satu tingkat ya. Kalau Pak Ponidi itu salah dia di 96, saya selesai di 97 ya, satu angkatan 2002 sekali selesai 1992 masa S2-nya, kemudian saya selesai 1997. Sampai saat ini, apakah ada pengalaman yang tidak terlupakan nih, Prof, saat kuliah di UM Surabaya? Ya, yang terlupakan banyak yang tidak terlupakan, banyak sekali karena 5 tahun lebih saya tinggal di Surabaya ya. Saya pernah ikut bekerja di di PT Prima Alloy Steel, di mana itu ceritanya agak sedikit dramatis ya. Saya itu bekerja karena memang kuliah kita kan shift-shiftan ya, kebetulan shift sore lah pas itu, sehingga saya memungkinkan untuk paginya itu dipakai untuk bekerja sambilan. Nah, pas itu saya kerja di PT Prima Alloy Steel. Nah, ini ceritanya kena shift malam. Begitu pulang, pas di Bundaran Waru ada trailer yang begitu besar. Saya pakai sepeda, saya keserempet, terjatuh, untung nggak ke bawah itu. Ya, sepedanya ke bawah rusak, sayanya alhamdulillah terpental, jadi selamat. Dan di situ kemudian ada polisi, saya diangkut. Kebetulan kos saya itu di daerah Jetis Wetan, saya bawa dibawa ke sana. Itu kenangan yang paling sulit saya lupakan, ditambah kenang-kenangan yang lain yang mungkin nggak bisa saya rinci karena terlalu banyak ya. Hidup 5 tahun Surabaya itu penuh dengan kenangan ya. Seperti itu, Mbak Sasa. Nah, tadi kan pengalaman tragis nih, Prof. Untuk pengalaman manisnya, gimana, Prof? Ya, banyak. Kita berkumpul dengan banyak teman. Ya, bisa bersenda guru, mulai kenal
wanita tentunya, kalau memang itu dianggap sesuatu yang manis ya, walaupun tidak sepenuhnya selesai dengan hal yang manis gitu ya. Iya. Tapi awal mulanya kan manis. Kalau manis-manis yang lain makanannya banyak juga yang manis. Ya, Iya. ya tahu petis. Tadinya saya nggak terlalu suka tahu petis, ya lama-lama juga enak. Kemudian makanan apa itu yang pakai gula merah. Ya banyak lagi lah makanan-makanan kenangan ya, dimana itu menjadi rutinitas anak-anak kos, anak-anak mahasiswa dengan segala keterbatasannya. Dan waktu itu harganya ya relatif masih murah, tapi murah dalam kondisi sekarang ya. Kalau dalam kondisi dulu mungkin dianggap itu juga masih relatif mahal untuk ukuran mahasiswa. Apakah sampai sekarang masih terkoneksi dengan teman, dosen, atau tenaga kependidikan yang ada di kampus, Prof? Saya mengenal atau bisa kontak teman-teman ya mungkin setelah ada WhatsApp ya. WhatsApp itu kan baru booming di kisaran tahun 2000-an ke atas ya. Kalau sebelumnya paling Facebook pun saya sekarang sudah nggak aktif. Nah di situ memang saya nggak sengaja lagi biasa googling lah teman-teman yang masih saya ingat, searching di Google nama-nama yang masih saya kenal. Nah kebetulan saya ingat Pak Ponidi. Kemudian saya juga searching di web Unmu Surabaya, kira-kira nama dosen yang masih aktif siapa saja, termasuk senior saya Pak Mansur ya, nggak tahu beliau masih aktif atau enggak ya, mungkin sudah pensiun, Insinyur Mansur. Nah itu saya coba kontak, kebetulan dapat Pak Ponidi lewat jurnalnya sebetulnya, begitu saksi di jurnalnya, saya punya nomor kontaknya, saya coba kirim via email, baru ada respon balik dari Pak Ponidi. Dan dari Pak Ponidi sepertinya akhirnya memberikan informasi ke banyak teman, akhirnya ya sampai ke UM Surabaya. Memang saya misalkan di 2019, nah itu mulai kami banyak teman-teman yang mengucapkan ucapan selamat, ditambah ada grup baru, saya nggak tahu grupnya agak aneh sih, namanya Matusing. Kalau dulu istilahnya katanya itu singkatan makan turu ngising gitu ya. Ya anak-anak cowok mesin kan biasanya kebanyakan cowok ya. Dulu karena memang grupnya itu persis di dulu bekas kayak gudang kali ya, terus dibuat kontrakan punya sesepuh Muhammadiyah Suterojo, sehingga di situ cowok-cowok ya. Kalau yang nggak kerja ya istilahnya tadi mungkin makan turu ngising, makanya disingkat grup Matusing. Dan saya nggak ikut lagi sih grup itu karena banyak juga junior-junior yang mungkin saya nggak begitu hafal atau mungkin saya sudah lupa, kecuali yang mungkin satu angkatan saya masih hafal ya. Seperti itu Pak Sasa. Kalau dengar kata UM Surabaya, apa yang saat ini ada di bayangan Profesor Ali? Ya bayangannya masa-masa lalu di tahun 2002-2097 itu banyak kenangan yang mungkin ya kadang kalau mengingat itu ada sesuatu yang membuat saya sendiri tertawa. Namanya perjalanan hidup ya, saya juga tidak pernah mengetahui perjalanan seseorang, ternyata saya sampai seperti ini ya. Kalau ingat di UM Surabaya, yaitu perjalanan hidup di Surabaya, khususnya di UM Surabaya ya, kadang ya lucu-lucu inilah, tapi lucu yang penuh dengan kenangan ya, kenangan pahit dan kenangan manis. Pahit ya tadi salah satunya itu yang nggak saya lupakan ya, manisnya ya ketika mulai mengenal perempuan gitu, kadang lucu, mau mengenal aja takut ya, karena saya waktu itu boleh katakan ada sedikit kuper dengan perempuan. Begitu mau kenalan aja gemetarnya luar biasa itu. Biasa saya iya, kebetulan dulu kan gabung sama jurusan tarbiyah ya. Nah di situ, tapi ya itu sekedar kenangan, jadi hanya mengenal. Manis-manis boleh ketika di awal ya, tapi memang nggak pernah berujung selesai. Itu Sasa ya. Sangat menarik sekali ya Prof. Dengan kata UM Surabaya, bagi Profesor sangat pengalamannya sangat banyak di UM Surabaya ini, yang
banyak tidak terlupakan gitu ya Prof. Apa sih yang membuat Profesor Ali tertarik memilih jurusan teknik sampai menjadi guru besar? Apa namanya ya, ketertarikan itu saya suka ke hal-hal yang sifatnya melakukan ya. Kalau istilah di pendidikan capaian pembelajaran itu pengen melakukan, tidak dalam posisi capaian pembelajarannya itu hanya sekedar melihat, tapi pengen melakukan. Saya suka bongkar-bongkar, dari dulu suka bongkar-bongkar mesin, suka bongkar-bongkar radio, kadang bisa bongkar nggak bisa masang, awal mulanya itu. Tapi dari situ tuh banyak pelajaran, oh ternyata ini karena keinginan saya mulai belajar, sampai pas kuliah pun saya sempat ikut di BLK Surabaya itu ya, pelatihan otomotif ya, sebagai mekanik mobil bensin. Ya, ini juga jadi kenangan, saya ikut ke sana sampai akhirnya ada istilah on the job training. Saya dan tim itu masang ban mobil di UM Suzuki ya, apakah masih ada ya di MC itu jalan ini. Ceritanya malah mau masang ban, saya sebagai manajer training pasang bautnya dan jemput roda, jalan di rodanya itu lepas dari bongkar. Saya semua itu dimarahi, tidak sampai kelas. Saya berganti atau apa istilahnya itu, tidak sampai selesai. Saya karena pihak WC-nya pernah kecewa dan komplain karena begitu buat mobil di tol, mobil yang dipasang oleh tim saya barang-barang lepas, ya itu kan sangat membahayakan. Itu juga kenangan yang ya itu kan, nggak lainnya ada manusia. Berarti mulai tertarik dari hobi terlebih dahulu ya Prof. Dari kecil kata orang tua saya juga suka ngotak-ngatik ya bahasanya. Saya sempat kuliah fakultas hukum tapi nggak tertarik ya. Akhirnya saya keluar, saya lulus SMA kan 91. Kalau boleh tahu, bagaimana perjalanan Profesor Ali sampai bisa seperti sekarang ini? Perjalanannya ya tentu masing-masing orang memang tidak pernah bisa melihat ya, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi dosen kemudian sampai menjadi guru besar. Dulu cita-citanya kalau orang itu masuk teknik itu pengennya itu jadi insinyur dengan gaji yang banyak, istrinya cantik, pantatnya lebar, bahasanya kayak gitu, bahasa biasanya ya. Tapi karena perjalanan hidup pas itu 97 itu adalah masa-masanya krisis ya, perubahan masa Orde Baru ke Orde Reformasi. Di situ 97 mulai berjualan sebulan bekerja di PT Liwon Industrial Gresik. Nah, di PT Liwon Industrial Gresik karena 97-98 itu Krismon, perusahaan itu bangkrut. Nah, di situ kemudian saya diajak kakak ke Pontianak, Kalimantan. Nah, di Kalimantan saya pertama ngajar di Muhammadiyah Pontianak. Nah, kemudian ada formasi lowongan, waktu itu ada deklarasi Partai Amanat Nasional. Saya sambil jadi dosen Muhammadiyah ikut bantu penyebaran template ya, pendidikan PAN. Waktu itu tuanya masih Pak Amin Rais. Nah, pada saat pembagian itu ada majalah Pontianak ya. Nah, di situ ada lowongan formasi dosen untuk Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Politeknik Universitas Tanjung Pura. Nah, saya iseng-iseng lamar. Ya alhamdulillah, sebetulnya IP saya kalau untuk jadi dosen itu karena saya IP 2,74 ya. Tapi untuk politeknik itu bisa masuk, dan dari sekian banyak pelamar salah ada 10, sisa 3. Saya mungkin datang, kemudian ada 2 putra daerah, sementara yang dibutuhkan sebetulnya hanya 2.
Nah, ini cuman bedanya yang dua, satunya dari FKIP, IKIP ya, satunya dari, kalau salah dari mana yang di Malang, Unisma ya, Unisma. Nah, di situ ada kebijakan dari pusat bahwa FKIP tidak boleh menjadi dosen. Kebetulan saya juga punya pengalaman di PLK, punya pengalaman di industri, ya, pengalaman lapangan, itu juga menjadi pertimbangan sampai akhirnya saya diputuskan. Di samping tadi ada kebijakan yang FKIP itu nggak boleh jadi dosen, akhirnya saya menang dan bisa masuk, dan disitulah karir awal mula saya jadi dosen, menjadi dosen tetap ya. Kalau dulu di Muhammadiyah itu hanya membantu alumni ITS yang jadi manajer di PTPN. Saya lupa waktu itu, kemudian saya suruh ngajar kaitannya dengan termodinamika sama mekanika fluida. Setelah jadi dosen tetap di teknik mesin berapa bulan, 1 semesteran lah, saya dikirim ke ITB, tepatnya di Politeknik Negeri Bandung. Di situ saya pelatihan bagaimana cara pupus, semuanya lah tentang instrumen ya di teknik mesin. Yang kemudian di tengah-tengah pelatihan, karena sudah mau selesai, saya iseng-iseng daftar. Kebetulan yang buka S2 itu ya, saya kan coba daftar, tapi saya nggak mau memberitahukan informasi ini ke Politeknik Pontianak. Saya daftar, kemudian saya pulang dulu. Dia pada saat ujian, nah ini yang agak sedikit lucu juga. Pada saat ujian, karena saya daftar itu tidak ada izin. Saat ujian alasannya adalah orang tua meninggal. Padahal orang tua meninggal itu sudah cukup lama. Ya ini hanya sekedar alasan supaya diizinkan untuk tes di tengah jalan di kapal dari Pontianak ke Jakarta. Kebetulan ketemu dosen juga dari Pontianak yang senior yang diizinkan, nah, kita ikut tes. Ya sudah, nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, tahu juga saya juga tes. Cuman akhirnya mereka yang dari senior itu nggak lulus, saya pernah lulus. Di S2 saya ambil di jurusan teknik metalurgi Universitas Indonesia. Nah, di situ selesai sampai tahun 2003. Di jalanan 2003 saya juga kuliah. Nah, setelah itu saya mau balik, cuma setelah punya istri, bulan istri itu di SMP Jakarta, timbang juga mau balik ke Pontianak. Akhirnya ya, berusaha untuk bisa pindah. Ya, akhirnya ya dengan segala usaha bisa pindah ke Universitas Sultan Ageng sekarang. Nah, di 2011, tepatnya di sebelum 2011, saya mendapatkan pelatihan bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya, Palembang. Kemudian mendapat lagi khusus bahasa Inggris di Universitas Gajah Mada. Setelah itu saya berangkat ke Jepang, ya, tepatnya di Kyushu University di September 2011. Dan alhamdulillah selesai di 2 tahun 8 bulanan. Bisa selesai pada 2014. Ngajar sebentar, kemudian saya itu di pemilihan menjadi dekan. Saya menjadi dekan sampai 2019. Nah, sebelum berakhir dekan itu, kemudian saya mencoba juga untuk majukan kepangkatan menjadi guru besar. Ya udah, nating tulus saja, saya kirim semua berkas-berkas, semua dokumen yang diperlukan terkait dengan kemajuan guru besar, dan persis di November 2019 ternyata saya lolos menjadi guru besar, dan baru pengumuman di 25 April kemarin ya. Jadi saya guru besar di November, SK-nya tahun 2019. Seperti juga
sekarang setelah jadi dekan, saya nggak mencalonkan dekan lagi, kemudian saya ditunjuk menjadi ketua Ikatan Pembelajaran dan Penjaminan semua terkait dengan Surat Ageng Tirtayasa dari 2019 dan insya Allah berakhir di 2020. Seperti itu Sasa perjalanan untuk menjadi besar. Terkait perjuangan Profesor Ali yang telah dilalui sampai saat ini menjadi guru besar, itu merupakan sebuah perjalanan hidup yang sangat menginspirasi kita semua. Yes. Kemudian sebagai guru besar, bagaimana tanggapan Profesor Ali terkait isu lingkungan dan apa yang saat ini sedang dikembangkan oleh Profesor Ali? Kalau berbicara lingkungan, ya saya mencoba untuk flashback, saya pulang tim di UI Green Metric ya. Bu Tirta itu bergabung dengan UI Green Metric, ya, pernah dengar istilah UI Green Metric University Ranking. Nah, saya sebagai pengarah, saya sebagai ketua, kemudian saya muncul secara teknis, saya menjadi pengarah, sampai pada akhirnya kita itu masuk menjadi pendatang baru terbaik, dan sekarang posisinya ada di 7 masalah yang di. Kemudian masalah lingkungan ini kaitannya dengan SDGs ya. Nah ini kan menjadi isu dunia sebetulnya terkait dengan bagaimana sih di samping terkait dengan masalah kemiskinan dan juga masalah itu terkait kesenjangan, masalah ada 17 tujuan ya. Di antara tujuan itu ya beberapa poin masalah di poin 7 ya, 14 itu sudah lingkungan yang banyak dalam kemiskinan dan kesenjangan. Nah, terkait dengan isu lingkungan ini menjadi seperti sehingga kampus-kampus bagaimana menjadi kampus yang ramah lingkungan. Kita sendiri, saya ceritakan sekarang visi dari rektornya adalah kita sebagai University is Green ya. Nah, kata greennya itu menjadi isu terkait dengan bagaimana Untirta di dalam mensupport kaitannya dengan era SDGs ya, sustainability development goals ya, masalah itu yang kemudian pada akhirnya semua area yang ada di kampus dengan syarat-syarat yang ada di UI Green Metric mencoba untuk diarahkan agar lebih green. Kemudian dari aspek-aspek lainnya seperti sekarang masuk ke Untirta untuk mahasiswa tidak boleh menggunakan sepeda motor terparkir di depan, masuk harus jalan kaki, kecuali yang punya tugas tambahan atau pejabat mobil boleh masuk. Ini menjadi bagian dari bagaimana Untirta terkait dengan kebijakan lingkungan sebagai respon kaitannya dengan posisi Untirta di UI Green Metric. Kemudian juga di situ terfasilitasi adanya sepeda listrik untuk keliling area kampus. Kemudian ada danau yang dengan ikannya, pokoknya dikondisikan seperti kampus-kampus di luar negeri. 3 tahun di Jepang itu banyak memberikan inspirasi bagaimana kampus di sana itu begitu bersih, rapi ya. Ada sampah di jalan dan di kawasan pun seperti itu. Ada namanya hari khusus kebersihan, biasanya di hari Jumat. Semua akademika yang ada di kampus Yusuf itu akan membuang kertas-kertas ataupun sampah-sampah yang tidak terpakai, kemudian nanti akan dikumpulkan. Jadi nanti akan dipisah mana sampah yang benar-benar yang bisa dibakar dan mana yang tidak bisa bakar dan mana yang termasuk sampah ketiga. Bungkus plastiknya juga berbeda-beda, ya ada yang warna merah, kuning, ada yang warna hijau, untuk menunjukkan
melakukan bahwa sampah ini harus dibungkus, sehingga nanti pada hari-hari tertentu tugas mengambil sampah itu akan mengambil yang rutinitas adalah sampah hijau yang gampang terurai, kemudian mungkin di hari tertentu adalah sampah-sampah yang tidak bisa dibakar, kemudian sampah-sampah yang berbahaya, misalkan kita nggak boleh buang baterai sembarangan, ya, bekas baterai sembarangan, ya, buang barang-barang elektronik juga sembarangan, ya, malah yang buang sampai berbahaya, ya. Jadi itu juga menjadi bagaimana memperhatikan agar lingkungan harusnya bisa menjadi bagian yang ke sana, yang berpihak ke sana, karena ini bisa masuk dalam SDGs, ya, dalam negara yang mendukung kaitannya dengan sustainability tersebut. Nah, sehingga memang untuk Surabaya harapannya juga kalau kampus sudah besar dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau teduh, sehingga mahasiswa itu bisa bercengkerama itu di bawah pohon, ya, mungkin untuk bisa berinteraksi, berdiskusi ataupun apa, ya, supaya suasana itu nyaman, udaranya segar, meskipun Surabaya termasuk daerah panas, ya, di Sukorejo kan dekat pantai, ya, tapi dengan adanya pohon paling nggak sedikit memberikan ketegangan dan suasana romantisme di bawah pohon, ya, seperti itu. Bagaimana awal pertama menerapkan kepada mahasiswa untuk memilah sampah dan lain-lain terhadap jaga lingkungan seperti itu, Prof. Dan apa sanksi yang akan diberikan jika mahasiswa tersebut melanggarnya? Nah, ini sebetulnya masih menjadi kultur yang agak sulit, ya, untuk menerapkan satu budaya bersih di kampus. Kalau di kampus mungkin bisa diterapkan meskipun kita belum punya kebijakan terkait dengan masalah bagaimana membuang sampah, ya, hari apa mulai bersih-bersih. Tapi kita selalu memantau, rektor itu nanti bisa melihat siapa yang membuang sampah di area kantornya, kemudian di area tertentu, dan kemudian biasanya nanti ditegur oleh pimpinan unit yang ada, ya. Tapi kalau di luar itu memang sulit dipantau, ya, karena memang budaya masyarakat kita itu ingin selalu dimanjakan, ya, sehingga kadang membuang sampah pun, ya, kalau pengen buang sampah sambil naik mobil, ya, buang-buang aja, nggak ada perasaan bahwa itu akan menjadi pengotor dan seterusnya, ya. Tradisi-tradisi tidak tertib, organize itu memang masih budaya kita, ya. Beda kalau negara-negara yang organisasi budaya sudah bagus, ketika mungkin ada acara-acara tertentu, tahu itu adalah sampah, dia tidak akan membuang sampah sembarangan, dia akan lipat dengan tisu, taruh di saku, nanti itu keluar, ada tempat sampah baru dibuang. Nah, itu dari mulai yang kecil harus bisa diterapkan. Nah, saya menginformasikan ke mahasiswa saya untuk memulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil. Karena kebiasaan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, ya, kalau kita menanti sebuah sistem yang kemudian sistemnya itu ada yang namanya penegakan atau law enforcement ataupun apa namanya punishment, ya, sanksi ke ini kadang juga nggak selalu cerah, ya. Pada akhirnya menunggu kesadaran di kita itu seperti harus menunggu kesadaran, sistem memang tetap dibuat, yang harapannya itu nanti bisa menekan pola-pola atau budaya-budaya yang kurang tertib, kurang bersih, yang ngasal, ya, ketika membuang sampah. Jadi SOP-nya sudah dibuat di Ujirta, tapi masih di area perkantoran yang dekat-dekat saja, ya. Artinya kalau fakultas yang berpisah itu nanti menjadi kebijakan unit fakultas masing-masing, karena fakultas itu terpisah. Kalau saya sebagai LP3M itu secara umum saya menghimbau untuk dilakukan atau membuat SOP bagaimana menjadi mahasiswa, bagaimana budaya bersih, budaya tertib dan seterusnya, ya, seperti itu, Sasa.
Baik, Prof. Berarti lebih ke pendidikan karakter terhadap diri sendiri ya, Prof? Iya. Kalau kita lakukan pendidikan karakter, istilahnya dikenal adalah jawara, jujur, adil, yang tampil, sudah harus tahu. Ya, tapi ini kadang masih menjadi sekedar slogan, terimplementasi secara penuh, karena memang untuk menjadi sesuatu yang terintegrasi harusnya menjadi satu hal yang menyeluruh, ya, seperti halnya ketika kita mendorong suatu mutu pendidikan, maka mutu pendidikan tidak ansih hanya tanggung jawab rektor selaku pimpinan, tapi seluruh yang ada di unit tersebut, organisasi tersebut ikut mendukung bagaimana untuk mengambil suatu budaya, ya, artinya mulai dari sapu, sapa, mahasiswa saling berkontribusi, ya. Makanya di dalam budaya mutu pun sebetulnya rektor itu adalah bawahan dari dosen, dari mahasiswa, karena mereka harus sebagai pelayan. Tapi secara organisasi tetap rektor adalah leader, ya, di dalam organisasi tersebut untuk memberikan motivasi untuk bisa menginisiasi sesuatu yang baik menuju mutu yang baik, budaya mutu, budaya bersih, dan yang lainnya. Seperti itu, Sasa. Berbicara alam, saya rasa sangat menarik dan butuh keseriusan. Bagaimana cara mahasiswa untuk menjaga kelestarian alam tersebut, Prof? Ya, tentu untuk menjaga kelestarian lingkungan ya memulailah hal kecil, mungkin dengan menanam tanaman yang ada ya di sekitar rumah kita, kemudian mungkin melebar lagi di kampus, ya pokoknya bagaimana menghijaukan, kemudian di sungai-sungai itu sebisa mungkin ada satu cara bagaimana itu air itu tidak tercemar, sehingga kalau melihat sungai, kalau saya lihat sungai di Sidoarjo kan warnanya hitam, nggak tahu sekarang ya apakah masih untuk cuci kerang atau sudah enggak, ya. Saya kalau lihat seperti itu kadang sedih, ini sungai apa got gitu kan. Coba kalau misalkan itu bisa dirubah menjadi apa ya, sebuah sungai yang kemudian di dalamnya penuh dengan ikan-ikan yang berenang, ya saya kadang apa ya, iri juga ketika ada di Jepang gitu kan, lihat sungai itu begitu bersih, ikan berenang itu nggak ada yang mau ngambil. Orang Jepang itu kalau mau makan ikan ya ikan yang di laut gitu ya, yang di sungai yang namanya ikan koi kadang berenang bebas, air itu benar-benar bersih, sehingga memang ada satu sistem yang memang mengkondisikan yang namanya limbah apapun itu sudah terkondisikan, sehingga ketika dia dibuang lingkungan itu sudah dalam posisi limbah itu adalah limbah yang aman untuk lingkungan, baik untuk tanaman maupun makhluk hidup. Nah, bagaimana untuk mahasiswa bisa melakukan itu, ya mungkin ini bisa menjadi riset bersama, penelitian bersama, yaitu saya nggak tahu itu ya, Sidoarjo itu kalau bisa disulap menjadi sungai yang bersih, kemudian penuh dengan ikan yang lari sana kemari, warnanya juga jernih, tidak warna hitam seperti warna got, ya. Kalau dulu seperti itu ya, saya nggak tahu kalau sekarang karena sudah ada kampus UNER, kampus Utirta, nyambung ke ITS, mestinya itu menjadi concern para aktivis kampus untuk bagaimana sungai itu menjadi wahana yang indah ketika dilihatnya itu jernih, tanpa bau. Ya, kemudian tentunya masyarakat sekitar juga tidak melakukan hal yang dalam tanda petik jorok gitu ya, beraktivitas di sungai yang kemudian mengotori. Nah, sebagai alumni UM Surabaya nih Prof, apa pesan dan motivasi untuk BIMA UM Surabaya? Ya, motivasinya simpel,
jangan pernah menyerah ya, jangan menyerah. Apapun yang ada harus dihadapi dengan perjuangan ya. Jadilah menjadi pribadi-pribadi atau mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, kreatif, sehingga kita tidak menjadi merasa pesimis ketika keadaan itu berubah, karena era sekarang namanya itu era VUCA ya, era di mana di situ banyak ketidakpastian, kemudian kompleksitasnya begitu tinggi, kemudian juga ketidakpastian tingkat tadi uncertainty ya, kemudian kompleksitas, kemudian ambigu sebagai bagian dari VUCA yang tentu ini menjadi sesuatu yang sulit diprediksi. Apa yang terjadi sekarang kita tidak tahu di minggu depan, bulan depan. Makanya menjadi mahasiswa harus siap dengan perubahan apapun yang terjadi. Jadilah menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan sekarang banyak contoh ketika sekarang era digital, disrupsi era 4.0, banyak ya para talenta-talenta milenial itu berkreasi, membuat satu inovasi untuk menghasilkan sesuatu ya. Salah satunya adalah misalkan Gojek, apapun sekarang semua. Kita dulu tidak pernah membayangkan ada istilah Gojek, Grab, dan seterusnya, ataupun belanja itu bisa secara online. Tapi menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, maka akan siap menghadapi kondisi-kondisi VUCA, artinya ketidakpastian yang terjadi kapanpun ya, sehingga kita tidak boleh berpangku pada satu kondisi. Kita harus menyiapkan banyak hal ya. Makanya harapannya dengan kampus merdeka, kalau di pengertian penerapan itu, maka siapkan banyak kompetensi ya, melalui mungkin yang punya waktu luang untuk kursus bahasa ya, bahasa Inggris khususnya. Kita nggak bisa mungkiri bahasa Inggris adalah bahasa dunia, kemanapun kita akan lebih mudah. Saya bisa ke Jepang, ke bahasa Inggris, ke Prancis, ke Itali, ke Inggris sendiri apalagi bahasa Inggris, karena mungkin kita pakai bahasa Jawa ya, kalau di Surabaya. Nah, di situ kalau punya waktu, manfaatkan ya, daripada kita berkumpul untuk hal yang efektif, kecuali berkumpul untuk saling berdiskusi hal yang positif, tapi waktu lainnya bisa dimanfaatkan untuk menambah soft skill ya, melalui kursus bahasa. Syukur kalau misalkan masih punya tambahan dana dari orang tua, ikut mengasah skill dengan ikut kursus-kursus yang meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya. Ya misalkan kalau teknik mesin ikut pengelasan, atau kalau ada waktu ya dulu saya itu ikut yang namanya BLK, kan beberapa teman juga ada yang dikirim ke Jepang. Ya, tapi itu juga bagus, karena yang kita hadapi ke depan itu tenaga kerja itu tidak harus hanya lingkungan Surabaya, tapi dari manapun ya. Sekarang kan rame yang datang adalah dari negara Cina. Ya, kita juga harus punya kompetensi supaya kita juga daya tawar. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kemudian punya skill, selain ada soft skill, ada hard skill, maka itu menjadi bargaining kita. Bisa kita ya berkompetisi dengan dari manapun, oleh yang namanya bahasa. Ya, dosen pun sekarang dituntut seperti itu. Salah satunya adalah target publikasi untuk internasional harus berbahasa Inggris. Mau nggak mau ya harus belajar bahasa Inggris. Saya ngomongnya masih ngapak, khusus bahasa Inggris juga masih ngapak. Ya bawaan saya. Tapi yang penting komunikasi itu bisa jalan ketika kita itu dengan komunikasi dan seterusnya. Ya sah-sah juga seperti itu ya. Harus punya bekal, tidak sih hanya ijazah yang dibawa ketika apply ke sebuah perusahaan ataupun instansi. Kita ada nilai tambah, ya kompetensi bahasa itu menjadi nilai plus ya, seperti itu. Jadi, memulai dari hal kecil, dari lingkungan kita, rumah kita,
Kemudian di kampus kita lestarikan mulai dari tanaman, jangan mudah menebang pohon ketika kondisi pohon itu memang masih layak untuk dari sisi kemanfaatannya ya, karena untuk menebang itu hal yang sangat mudah, memotong pohon itu mudah, tapi menanamnya itu butuh waktu yang cukup lama. Saya berharap untuk alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya ya mahasiswa teknik mesin, untuk tidak pernah menyerah ya. Kita harus selalu tangguh dalam menghadapi segala perubahan keadaan ya. Tingkatkan kompetensi kalian, baik itu soft skill maupun hard skill di sela-sela waktu yang dimiliki. Kemudian untuk terkait lingkungan, mulailah dari hal yang kecil, karena dengan kita membudayakan apa yang baik untuk lingkungan, maka kita ikut bagian dari kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan, sehingga lingkungan Indonesia khususnya itu tetap asli ya. Tentunya kampus juga harus dibuat kondisi itu supaya nyaman gitu ya, tidak terasa gersang dengan tanaman-tanaman yang hijau untuk bisa tempat berkumpul, berdiskusi dengan yang lainnya. Atas waktu yang telah diluangkan untuk mengisi podcast pada hari ini. Semoga pengalaman Profesor Ali selama ini bisa memberi manfaat dan motivasi bagi pendengar sekalian, khususnya mahasiswa UM Surabaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.